Gideon Algernon Mantel terlahir pada tanggal 3 Februari tahun 1790 di Lewes, Inggris. Dia adalah seorang ahli kebidanan, ahli geologi, dan paleontologi Inggris. Mantel adalah anak kelima dari pasangan Thomas Mantel, seorang pembuat sepatu, dan Sarah Austen. Ia dibesarkan di sebuah pondok kecil di Saint Mary Island bersama 2 saudara perempuan dan 4 saudara laki-lakinya. Sebagai seorang pemuda, ia menunjukkan minat khusus di bidang geologi. Dia menjelajahi lubang dan tambang di sekitarnya, menemukan amon, cangkang bulu babi, tulang ikan, karang, dan sisa-sisa hewan mati. Mantel tidak dapat belajar di sekolah tata bahasa setempat karena keluarga Mantel adalah pengikut gereja Metodis, dan pada saat itu, sekolah gratis hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang dibesarkan dalam kepercayaan Anglikan. Gideon pun dididik membaca dan menulis di sekolah swasta yang berbayar. Setelah itu, Mantel menghabiskan 2 tahun dengan John Button, seorang filosofis radikal, sebelum dikirim ke pamannya, seorang pendeta baptis di Swindon, untuk masa studi pribadi. Mantel kembali ke Lewes pada usia 15 tahun, lalu ia magang dengan seorang ahli bedah lokal bernama James Moore selama 5 tahun. Di sini ia banyak mempelajari tentang farmasi. Ayah Mantel meninggal pada tahun 1807 dan meninggalkan sejumlah uang untuknya, dan ketika waktu magangnya habis, Mantel mulai mempelajari sendiri tentang anatomi manusia, melanjutkan minatnya di bidang kedokteran. Mantel pun melanjutkan pendidikan formal kedokterannya di London. Ia menerima diploma sebagai anggota Royal College of Surgeons pada tahun 1811. Tak lama kemudian, ia pun menerima sertifikat dalam bidang kebidanan. Sekembalinya dari London, Mantel segera menjalin kemitraan dengan James Moore, mantan majikannya dulu. Hari-harinya pun penuh kesibukan dengan segala hal tentang kedokteran dan kebidanan. Namun di sela kesibukannya, dia masih menyempatkan diri untuk mengejar minatnya yang lain, yaitu geologi. Karena hasratnya akan bidang geologi ini, Mantel sering bekerja hingga dini hari, seperti ketika ia mengidentifikasi spesimen fosil yang ia temukan di sekitar Lewes. Pada tahun 1813, Mantel bekerja sama dengan James Sowerby, seorang ilustrator yang membuat katalog cangkang fosil. Sowerby menerima banyak spesimen fosil dari Mantel. Sebagai penghargaan atas spesimen yang diberikan Mantel, Sowerby pun menamai salah satu spesies sebagai Ammonite mantelli. Pada tanggal 7 Desember, Mantel terpilih sebagai anggota Linnean Society of London, sebuah komunitas masyarakat terpelajar yang mendedikasikan diri untuk studi dan penyebaran informasi untuk sejarah alam, evolusi, dan taksonomi. 2 tahun kemudian, ia menerbitkan makalah pertamanya tentang ciri-ciri fosil yang ditemukan di daerah Lewes. Terinspirasi oleh penemuan sensasional Mary Anning tentang hewan fosil menyerupai buaya besar di Lemmer Regis di Dorset, Mantel menjadi sangat tertarik untuk mempelajari fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan di daerahnya. Pada tahun 1820, dia mulai menemukan tulang yang sangat besar di Chuckfield, bahkan lebih besar dari yang ditemukan oleh William Buckland, seorang teolog dan juga ahli geologi dan paleontolog terkenal pada saat itu. Kemudian, pada tahun 1822, sesaat sebelum menyelesaikan buku pertamanya The Fossils of South Downs, istri dari Mantel menemukan beberapa gigi besar, namun beberapa sejarawan meyakini bahwa gigi itu ditemukan sendiri oleh Mantel, bukan oleh istrinya. Penemuan fosil gigi itu diragukan oleh banyak ilmuwan pada saat itu. Mereka meyakini bahwa itu adalah gigi dari seekor ikan. Dia mencoba dengan sia-sia untuk meyakinkan rekan-rekannya bahwa fosil tersebut berasal dari zaman Mesozoikum, yaitu era kedua hingga terakhir dalam sejarah geologi bumi.
Mantel pun mempelajari lapisan batuan dengan cermat. Bahkan seorang William Buckland yang terkenal membantah pernyataan Mantel. Pada tahun 1825, dia memperlihatkan gigi kadal iguana modern dan dia melihat bahwa gigi fosilnya serupa tetapi jauh lebih besar. Mantel menggambarkan gigi fosil dalam sebuah makalah ke Royal Society pada tahun itu dan menyebut fosil gigi miliknya adalah seekor reptil herbivora besar. Setelah kebenaran atas fosil gigi itu terungkap, seorang paleontolog Inggris lainnya, William Daniel Conber pun mengirimkan suratnya dan menyarankan untuk menyebut fosil gigi dari reptil besar itu sebagai Iguanoides atau Iguanodon akan lebih baik, dan pada akhirnya Mantel memilih nama Iguanodon. Bertahun-tahun kemudian, Mantel memperoleh cukup bukti fosil untuk menunjukkan bahwa kaki depan dinosaurus jauh lebih pendek daripada kaki belakangnya. Oleh karena itu membuktikan bahwa mereka tidak dibangun seperti mamalia. Seperti yang diklaim oleh Sir Richard Owen, seorang paleontolog kontroversial yang meragukan dan juga mendiskreditkan penemuan Mantel seperti ilmuwan lainnya. Bahkan ia menyebut penemuan itu bukan dari zaman dahulu, melainkan makhluk buas ciptaan Tuhan. Lucunya beberapa tahun setelah semua kebenaran akan penelitian Mantel terkuak, Owen jugalah yang mempopulerkan kata dinosaurus atau kadal yang mengerikan. Banyak tulisan sejarah yang menyebutkan bahwa Owen juga menjadi salah satu penyebab kehancuran dari Gideon Mantel. Karena cerita Owen lebih banyak dipercaya dan menjadikan Mantel sebagai sebuah olok-olok di masyarakat. Pada tahun 1832 Mantel menemukan kelompok dinosaurus lapis baja pertama yang kuat. Dia menggambarkan fosil ini yang dia beri nama Hylaeosaurus. Dalam The Geology of the Southeast of England tahun 1833. Seperti Iguanodon, Hylaeosaurus ditemukan di kawasan hutan Tilgate di Sussex Utara. Sementara itu, William Buckland pada tahun 1824 telah mendeskripsikan sisa-sisa dinosaurus karnivora besar Megalosaurus dari zaman Jurassik dekat Oxford. Demikianlah 3 dinosaurus pertama yang diketahui, Iguanodon, Megalosaurus, dan Hylaeosaurus ditemukan. Pada tahun 1841, ia mulai menderita apa yang akhirnya didiagnosis sebagai skoliosis, kemungkinan dipicu oleh kecelakaan kereta. Kemudian pada tahun-tahun 1845, ia mulai menggunakan opium sebagai obat penghilang rasa sakit. Pada 10 November tahun 1852, Mantel mengalami overdosis opium dan kemudian mengalami koma. Dia meninggal sore itu. Gideon Mantel adalah ilmuwan yang membuat salah satu penemuan paling penting di planet ini, yaitu keberadaan dinosaurus di saat semua peneliti pada saat itu berpikir bahwa itu adalah tulang dari manusia raksasa. Mantel menyadari fosil-fosil yang dia temukan adalah milik makhluk yang sebelumnya tidak dikenal oleh manusia. Karya-karyanya tentang struktur dan kehidupan Iguanodon serta tentang zaman reptilia menjadi tonggak awal dari berbagai studi-studi ilmiah lainnya tentang dinosaurus. Walau sempat posisi Gideon Mantel dalam sejarah selama 2 abad telah diambil alih oleh Richard Owen. Namun kini, sejarah telah mencatat Gideon Mantel sebagai salah satu ahli paleontolog dunia yang sangat berjasa dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, terutama masa-masa prasejarah. Apakah kalian setuju jika Gideon Mantel sebagai orang yang pertama menemukan dinosaurus? Atau ada ilmuwan lain sebelum Mantel? Silahkan tulis di komen ya.